berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan itu teman Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna kami bagikan. Di dalam firman Allah yang hidup, kami mengenalnya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan katakan amin. Maka lalu saya berbicara tentang the God pathway, atau jalan dalam jalurnya Tuhan, ya saudara dan saya hari ini untuk mengerti bahwa kita harus berjalan dalam jalurnya Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari ini berjalan bukan pada jalurnya Tuhan, tetapi berjalan dengan jalurnya sendiri, dengan jalurnya dunia, tetapi melibatkan Tuhan. Ini salah. Amin. Kita harus berjalan dalam jalurnya Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan berbicara tentang the stabilizer. Kegagalan banyak orang Kristen untuk tidak dapat menjaga hidupnya karena hidupnya tidak stabil di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang gagal karena hidupnya tidak stabil. Dan Tuhan mau agar hidup saudara dan saya harus menjadi berkat, dan hidup saudara dan saya harus tetap stabil di dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, perhatikan baik-baik ayat ini. Adakah kamu sebodoh itu? Adakah kamu sebodoh itu? Dalam bahasa aslinya sebenarnya katanya bukan bodoh, bukan juga bego, enggak. Tetapi dalam bahasa aslinya, kata ini harusnya dalam terjemahan bahasa Indonesia yang benar adalah, adakah kamu segoblok itu? Bukan bodoh, nggak ada bodoh. Tapi dalam bahasa aslinya ini mengacu pada, adakah kamu segoblok itu? Berarti ada banyak orang Kristen yang goblok. Bukan bego lagi, tapi dia goblok. Bukan orang lagi, tapi dia goblok. Goblok itu udah dalam suatu kumpulan. Bodoh, bego, tolong, itu udah dalam kumpulan. Jadi udah dalam satu kumpulan bahwa adakah kamu segoblok itu? Jadi banyak orang Kristen yang goblok. Kamu telah memulai dengan roh. Kamu yang telah mulai dengan roh. Orang ini berapi-api di dalam Tuhan. Orang ini datang ke gereja bukan hanya jadi jemaat, tetapi orang ini juga memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Bahkan dia juga mengambil bagian dalam suatu pelayanan. Dia menjadi pemain musik, dia menjadi basis, dia menjadi drummer, dia menjadi gitaris, dan dia juga menjadi WM, dan juga dia sebagai seorang pendeta juga bisa berkhotbah. Khotbahnya luar biasa sekali, berapi-api luar biasa. Tetapi apa? Coba kita lihat. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, banyak orang yang hari ini udah berapi-api di dalam Tuhan, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan dagingnya dia. Berapi-api luar biasa di hadapan Tuhan, bisa berkorban luar biasa, bisa memuji menyembah Tuhan luar biasa, tetapi dia akhir hidupnya dengan daging. Yang Tuhan lihat bukan awal hidup kita. Saya mau bilang, yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita adalah akhir hidup kita seperti apa. Amin. Awal tidak terlalu penting. Awal hanya suatu perjalanan, langkah untuk kita masuk ke dalam sesuatu yang akhir. Itu kita harus mengawali. Tetapi paling penting adalah kita bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Ini yang paling terpenting di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ada dalam urutan yang terdepan, tetapi sebenarnya adalah dia adalah yang terperangkap. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu. Firman Tuhan bilang tetapi banyak orang. Berarti kalau banyak orang ini tidak pernah dideskripsiin sama Alkitab. Alkitab sampai Matius ini, yang nulis Matius ini nggak bisa ngitung lagi. Saking banyak orang itu. Amin. Kalau 100 mungkin kita bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa. 200 juga masih bisa. Tapi kalau ditulis sampai tetapi banyak orang, berarti si Matius ini nggak bisa ngitung lagi. Saking banyaknya orang, dia tuh sudah bingung. Dia ngitungnya sudah bingung, udah blenger dia. Kenapa? Karena saking banyaknya orang, matematika dia nggak berfungsi. Apa yang dia pelajarin dulu waktu dia sekolah SD, SMP, SMA nggak berfungsi lagi. Kenapa? Dia nggak bisa ngitung saking apa? Banyak orang. Berarti rata-rata orang akan menjadi yang terakhir. Ya, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang dulunya cinta sama Tuhan, yang dulunya sayang sama Tuhan, yang dulunya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan luar biasa. Tapi di akhir hidupnya nggak seperti itu. Di akhir hidupnya dia malah merosot hidupnya. Hati-hati sekali. Banyak orang Kristen hari ini, di awal-awal dia luar biasa, dia mencintai Tuhan luar biasa. Dia sampai bilang, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Ternyata di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Seberapa banyak hari ini orang Kristen yang menjual cintanya. Cinta Yesus dijual sama dia. Kenapa? Saya mau pindah agama. Kenapa? Pasangan saya, karena agama seberang, saya mau menjual cinta saya sama Yesus. Itu suatu pilihan buat dia. Tapi dulunya apa? Dulunya WL, Pak. Iya, dulunya WL. Singles. Bahkan pendeta sekalipun juga. Banyak pendeta yang mencintai Tuhan. Masuk dalam sekolah teologi ya. Kemarin jadi ustaz. Kemarin jadi
ulama dan lain-lain. Kenapa? Karena dia nggak sungguh-sungguh hati-hati. Banyak orang yang dahulunya terdepan dia, tapi hati-hati, banyak yang mengakhiri hidupnya dengan dagingnya dia. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terakhir mengenal Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang, mohon maaf ya kan, dari awalnya dia amburadul luar biasa, tapi di akhir hidupnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, dialah orang yang terdepan lewat kacamatanya Tuhan. Amin. Yuk, hari ini kita harus menjaga. Agar apa? Agar kita harus tetap stabil di hadapan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tetapi akulah yang memilih kamu. Benar. Dan aku telah menetapkan kamu, Iya. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Berarti orang ini harus aktif. Kenapa? Menghasilkan buah. Buahnya itu adalah buah pelayanan. Itu bagus sekali. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan itu sangat bagus, sangat. Buah di sini juga berbicara juga tentang iman. Dia pergi dan dia menghasilkan imannya dia. Lanjutkan lagi. Dan buahmu itu tetap. Dan buahmu itu firman Tuhan bilang tetap. Nggak banyak, nggak dikit. Nggak usah bertumbuh. Pak, masa kita punya iman nggak usah bertumbuh? Nggak usah. Imanmu harus stabil. Ketika hari ini engkau mengenal Tuhan, imanmu diukur dalam suatu angka. Angkanya misalnya 75. It's okay, tidak ada masalah. Bagi saya, imanmu tidak perlu tumbuh. Kenapa saya bilang imanmu tidak perlu tumbuh? Imanmu tetap stabil 75 sampai Yesus datang. Itu imannya hebat. Banyak orang Kristen imannya kenal sama Tuhan 75. Ketika perjalanan berkurang dan sampai Yesus datang imannya tinggal 23. Tuhan gak mau. Tuhan bilang, kalau kamu pergi, boleh pergi, menghasilkan buah itu bagus, dan buahmu itu tetap stabil. Stabil tetap aja. Kalau iman saya 75 saat saya mengenal Tuhan, iman saya pada waktu akhir hidup saya, pada waktu Yesus jemput saya, tetap iman saya 75 aja. Pak, gak usah bertumbuh, kagak perlu bertumbuh, yang penting jangan berkurang. Maka itu kita perlu stabil dalam hidupnya kita. Ada banyak orang yang hari ini luar biasa sekali, imannya 75. Wah, dia bertumbuh di hadapan Tuhan sampai 125 imannya dia. Wow, ini luar biasa sekali. Tetapi di akhir hidupnya ada banyak goncangan. Turun merosot 85, turun merosot lagi 65, turun merosot lagi 25, turun merosot lagi 15 sampai Yesus datang, imannya tinggal 5. Tuhan kagak mau. Tuhan mau ketika kamu 75 tetap stabil. Gak usah berkurang, gak usah bertambah juga. Tapi pas Tuhan menemukan kamu, imannya sama persis. Kita masuk dalam kerjaan Tuhan. Pertumbuhan iman bagus. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, firman Tuhan bilang, aku mau supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Pak, buahnya lebih banyak Pak, nggak perlu banyak. Yang penting kamu menghasilkan. Saat kamu menghasilkan itu berapa Pak? Saya menghasilkan buah pertobatan saya, buah iman saya, kekudusan saya, semua diukur rata-rata buah saya 80 Pak. Yes, Tuhan mau 80 ini tetap. Sampai di bawah suatu perjalanan ada goncangan iman dan lain-lain, tetap kamu ada buah 80. Nggak bertambah Pak, nggak perlu bertambah. Tuhan tidak tuntut penambahan, tapi Tuhan bilang harus tetap di hadapan. Amin. Hari ini kita tetap percaya. Yes, bagus sekali. Tapi hati-hati, perjalanan hidup kita bisa membawa Yesus. Hari ini kita bilang Yesus kau luar biasa. Ada dalam satu case yang lain, kita salibkan dia. Orang yang sama yang bilang bahwa Tuhan engkau mulia, engkau dahsyat, engkau luar biasa, justru orang yang sama itu yang bilang pada salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan dia. Orang yang sama yang waktu itu makan 5.000 orang, Yesus mengadakan mukjizat, dilulukan dia. Orang yang sama melakukan hal yang sama juga, tapi apa? Dalam konteks yang berbeda. Dia apa? Salibkan dia. Hati-hati hari ini. Yuk, kita mau menjadi orang Kristen yang stabil. Kalau kita hari ini punya iman, percaya, punya kasih 75, nggak apa-apa. Tapi sampai akhir harus 75. Jangan pada waktu sampai akhir kita udah merosot. Lihat dulu. Yohanes Pembaptis, Matius 11 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya.
Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dengan baik-baik, di dalam penjara berarti ada suatu kondisi bahwa Yohanes ada di dalam penjara, dan saat di dalam penjara Yohanes bawa Alkitab. Dia kagak lupa sama Tuhan, dia bawa Alkitab. Atau mungkin dia dikasih Alkitab. Untuk apa? Di penjara tidak ada lain, cuma apa? Cuma bisa baca Alkitab. Kalau orang yang di penjara hadiah termewah itu adalah satu Alkitab aja. Kasih Alkitab itu mewah. Kenapa? Karena di dalam penjara nggak ngapa-ngapain. Nah, di dalam penjara Yohanes tuh tetap bawa Alkitab, tetap bawa yang namanya firman, tetap juga dikasih juga sama penjaga penjara ini Alkitab. Untuk apa? Untuk kamu bisa baca Alkitab ini. Berarti harusnya Yohanes bertumbuh ini. Di dalam penjara Yohanes mendengar pekerjaan Kristus. Ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya. Pada waktu itu dia ada di penjara, ada Alkitab juga, dia baca firman, dia renungkan firman, tapi muncul suatu pertanyaan. Tapi pertanyaannya, bagaimana? Coba pertanyaannya lagi. Ayat yang ketiga. Engkaukah yang akan datang itu? Pertanyaannya dia bilang begini, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Apa yang dia tanya? Lanjutkan lagi. Engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah Tuhan, engkaukah Yesus yang akan datang itu? Yohanes tanya sama murid-muridnya. Murid-murid, gua ada yang kagak ngerti tentang Alkitab ini, tentang firman ini, tentang apa yang saya terima, apa yang saya rasakan. Ada yang kagak mengerti. Yang kagak mengerti apa? Kata murid-muridnya. Dia bilang, coba tanya benar atau tidak bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa lagi, Lek? Atau haruskah kami menantikan Atau orang lain? haruskah kami ada orang lagi yang lain selain Yesus yang harus kami tunggu? Yang benar aja. Ini Yohanes Pembaptis, seorang nabi pertama, rasul pertama, seorang penginjil yang luar biasa. Dia nanya, meragukan Yesus, tapi dia memberitakan firman, tapi ragu. Seperti saya, memberitakan firman saat ini luar biasa. Tapi saya bilang, Tuhan ada nggak? Kan aneh sekali. Ini Yohanes Pembaptis loh. Ini kenyataan. Maka itu banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, dia beritakan firman, tapi dia nggak ngerti apa kata firman. Banyak orang Kristen, Pak, korbannya luar biasa. Korbannya apa? Lucu luar biasa. Firmannya bagus luar biasa. Tapi dia sebenarnya nggak pernah mengenal siapa yang dia beritakan. Ini Yohanes Pembaptis. Jangan disangka orang yang udah ada di mimbar ini, dia ngerti firman. Enggak. Banyak yang nggak ngerti firman. Kenapa? Karena ini teologi. Teologi itu ada pelajarannya. Khotbah itu ada pelajarannya. Anda bisa pelajarin khotbah kecil. Buat khotbah itu kecil banget. Punya pelajarannya. Motivator bisa khotbah. Karena cuma satu cuap-cuap aja, meyakinkan orang. Tapi benar nggak dia masuk firman itu? Ini Yohanes udah memberitakan firman luar biasa. Udah bilang suruh orang bertobat. Dia bilang, benar gak sih? Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat sih? Ragu dia. Pak, tadi udah main kuda, udah main kuda, udah singa kuda, udah main bass pak udah, main kima pak udah, dia semuanya udah, berjamaah kudus juga dia, angkat roti, angkat cawan juga, dia minum dari Yesus, dia minum, tapi ya tapi ternyata dia ragu sama Tuhan. Banyak orang Kristen yang seperti begini. Siapa? Terutama pendeta. Kok paling banyak pendeta? Iya. Karena banyak pendeta yang sebenarnya tidak yakin sama Tuhan. Mohon maaf. Kalau dia yakin sama Tuhannya, di penjara nggak ada pendeta. Ternyata di penjara banyak pendeta. Berarti apa? Nggak yakin sama Tuhannya. Maka itu, Yohanes ada hukuman. Hukumannya apa? Orang yang dilahirkan ya, di dunia ini itu lebih besar katanya daripada Yohanes Pembaptis. Dia meragukan Tuhan. Kenapa sih dia ragu sama Tuhan? Yesus menjawab mereka, ya. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, ya, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Oke, lalu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya, orang kusta menjadi tahir, ya, orang tuli mendengar, ya, orang mati dibangkitkan, ya, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bagus, lanjut. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ternyata saudara, Yohanes ini kecewa. Ketika dia kecewa, dia tolak Tuhan. Kenapa dia kecewa? Karena satu, pada waktu dia ada di dalam penjara, Yesus kagak jenguk. Cuma gara-gara jenguk. Ini tuh cuma gara-gara perkara kecil. Perkaranya satu, Yohanes ada di dalam penjara, Yesus juga, saya juga bingung juga nih, Yesus mungkin sibuk atau bagaimana, saya juga bingung. Ngutus cuma murid-muridnya doang, murid-muridnya udah lu pergilah sama
Yohanes lah. Dan Yesus siapa? Mungkin Yesusnya saat itu lagi ada ini orderan furniture 10. Karena dia tukang kayu, jago bikin sofa itu, dia jago. Kemarin bikin itu bangku plastik, didudukin sama Ferdinand, jatuh hilang, gubrak bisa apa? Kalau Yesus yang bikin rubuh itu, ya kan? Jadi Yesus lagi ada orderan dari PT Indotara Mulia Perkasa, orderan 10 sofa. Sofanya sofa bed lagi, bukan sofa biasa, sofa bed dia. Dia lagi ada orderan, dia bilang, aduh ini Yohanes lagi, tapi masuk penjara juga lagi ya, bilang juga. Yesus bilang, udah murid-murid, kamu kunjungin aja deh, kunjungin aja. Yohanes sudah senang dikunjungin. Yang lihat ada banyak orang di dalam, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kok cuma 12? Yesusnya mana? Pas Yesus nggak ada, kecewa. Gila, gua beritain nama lu nggak hadir saat gua ada di penjara. Keterlaluan. Banyak orang Kristen hari ini nyalain Yesus, nyalain Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya, nggak seperti begini. Ini Yohanes. Akhirnya apa? Yohanes kecewa. Dia kecewa sama Tuhan. Dan dia bilang, hampir aku mau tolak kamu. Kalau sampai Yesus bilang bahwa, murid-murid kasih tahu sama Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Yohanes bisa tolak Tuhan kalau sampai Yohanes tidak bertobat. Amen. Gara-gara tertolak, gara-gara kecewa. Banyak orang Kristen hari ini dalam gereja kecewa. Kecewa sama siapa? Kecewa sama pendetanya. Kecewa juga. Wah, Bapak Pendeta gak bisa nolong saya. Udah, saya ke Bapak Pendeta yang lain aja sebenarnya. Ya iyalah, kita bukan bankers masalahnya. Banyak orang Kristen hari ini, ya kan, Andri apa kabar? Ya kan baik, ya kan luar biasa, ya kan, shalom kok. Saya lagi ada kesusahan uang kok. Bisa minjem nggak? Lu pinjem lagi kan? Susah. Saya bilang tidak ada, keluar dia dari gereja. Kecewa dia. Pasti tanya, kenapa kamu keluar? Kecewa saya. Tidak diperhatikan sama pendetanya. Ya iyalah. Kenapa? Minjem duit masalahnya. Ya pastilah. Tidak akan diperhatikan lah. Kenapa? Si pendetanya juga lagi nyari duit juga buat bayar kontrakan juga. Dia mau minjem juga untuk bayar kontrakan juga. Kenapa? Ayo hari ini jangan sampai kita kecewa. Sesama jemaat banyak yang kecewa juga. Dia mah seperti begini, kecewa banyak semuanya. Gak mau main musik, gak mau jadi WL singer atau apapun juga. Kenapa? Karena dia kecewa sama Tuhan. Hati-hati, ini roh Yohanes Pembaptis yang belum bertobat adalah roh kekecewaan yang bisa menghancurkan gereja Tuhan. Amin. Roh kecewa ini bisa menghancurkan gereja Tuhan karena dari kecewa orang biasanya akan jadi virus. Virusnya apa? Cerita kemana-mana. Cerita ke A, ke B, ke C, dan akhirnya cerita-cerita itu apa? Besar. Kenapa besar? Karena ada ragi orang Farisi namanya. Kapan-kapan dan saya share tentang ragi orang Farisi. Yunus 1 ayat yang 1 sampai ayat yang 3. Dan firman Tuhan. Iya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus ini adalah seorang pendeta, Yunus ini adalah seorang gembala, Yunus ini adalah seorang nabi, Yunus ini adalah seorang rasul. Yang pasti Yunus ini adalah seseorang yang hidupnya di dalam kekristenan, yang hidupnya di dalam Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Yunus ini pada waktu itu dia juga punya karunia. Karunianya apa? Karunia dianya adalah mendengar suara Tuhan. Langsung audible. Firman Tuhan bilang apa? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Jadi firman Tuhan ini datang kepada Yunus. Bukan Yunus yang mengharapkan firman, tidak. Tetapi firman Tuhan justru yang membutuhkan Yunus. Dicari sama firman. Ini Yunus. Ini orang yang dicari sama firman itu orang hebat. Luar biasa hebatnya. Sampai datanglah firman Tuhan. Firman itu harus datang kepada Yunus. Berarti dia orang penting sekali. Orang sangat penting sekali. Ya, kalau dia mati harus dibuat patungnya. Ini patung Nabi Yunus. Karena penting sekali. Tapi firman Tuhan aja mau datang kepada dia loh. Luar biasa. Lanjutkan lagi ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ya. Kota yang besar itu. Ya. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus, datanglah firman Tuhan bilang, bangun Yunus. Ada satu mission yang hebat, yang luar biasa. Kamu nanti ke Niniwe. Kota yang besar itu nanti khotbah di sana. Aku sudah rancang jadwal khotbah buat kamu. Khotbahnya itu adalah, judulnya adalah berserulah kepadaku. Udah dikasih tema khotbah. Ini hebat ya, Tuhan ini luar biasa. Orangnya cuma suruh berangkat doang sih Yunus. Tema khotbahnya udah ada, jadwal khotbahnya sudah ada. Disiapin semuanya sama Tuhan. Pergi katanya ke Niniwe. Lanjutkan lagi. Tetapi Yunus bersiap untuk melahirkan. Tetapi Yunus bersiap. Dia bersiap. Pada waktu Tuhan bilang bahwa kamu Yunus ke Niniwe. Oke Tuhan, saya bersiap.
Untuk apa? Untuk pergi. Dia siapin semuanya, dia siapin juga catatan khotbah dia siapin, dia udah print semua dengan rapi semuanya, dia masukin juga ke dalam iPad. Pokoknya udah siap lah. Ya kan, dia mandinya juga bukan 1 kali, dia mandi 3 kali karena ini proyek Tuhan luar biasa. Dia sabunan sampai 3 kali, ya kan, dia buyur lagi sabunan 3 kali semua. Ya kan, pakai minyak wangi semuanya, udah siap-siap dia. Ke Niniwe dia udah siap-siap. Nah, pada waktu dia siap, dia bilang bahwa, loh, Niniwe emang kota kecil, nggak enak. Saya bawa pergi ke tempat lain lah. Habis itu nanti ke Niniwe. Jadi dia muter aja. Lanjutkan lagi. Untuk melarikan diri ke Tarsis. Dia bersiap, sudah siap-siap semuanya, udah mandi sabunan sampai 3 kali, sampai minyak wangi semua udah siapin semua. Ternyata dia nggak ke Niniwe. Dia pergi kemana? Ke Tarsis. Dan bukan hanya ke Tarsis. Habis dari situ apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Waktu saat itu Yunus ada radio 107,9 FM. Victorious Family dimatiin sama dia. Padahal radio itu harusnya di tiap Yunus jalan itu harusnya ada radio itu. Firman, ya dimatiin sama dia. Untuk apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan supaya nggak ada lagi dalam hidupnya dia. Hati-hati orang Kristen hari ini banyak yang jauh dari hadapan Tuhan. Dari style musik lagi ada di mobil. Style musik pas kita buka, cet aja. Wah, 107,9. Ada lagunya lagu rohani yang terutama di dalam hidup ini. Tapi kondisinya satu, saat ini saya lagi mau jalan ke diskotik. Nggak enak lagi jalan ke diskotik, lagunya yang terutama di dalam hidup ini dimatiin masih. Atau kalau nggak minimal dia ganti sama apa? Host musik. Karena lagunya yang terutama dalam hidup ini, tiba-tiba parkir mobil di tempat spa. Tiba-tiba parkir mobil di tempat pijat. Tiba-tiba parkir mobil, benar sih di gereja BLCC, tapi kakinya ada di Wijaya. Benar, ya kan? Pas di foto, terus udah ada di gereja luar biasa. Ya kita kan tahu ini kan plat-platnya kita tahu kan. PZO itu siapa, KB itu siapa, YO itu siapa, kita tahu semua itu. Wah ini tuh si ini nih, bapak ini. Tapi di BLCC pas dicek nggak ada. Ada yang di sebelah, ada gudang gurit dia. Ini banyak orang kayak Yunus ini, yang jauh dari hadapan Tuhan, dia matiin frekuensi Tuhan. Dia matiin frekuensi Tuhan. Kenapa? Karena dia mau hidup dalam dosa. Karena dia mau hidup dalam ketidakbenaran hadapan Tuhan. Dia matiin semua frekuensi di hadapan Tuhan. Hati-hati. Ketika kita matiin frekuensi di hadapan Tuhan, hati-hati sekali. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Terus apa lagi? Jauh dari hadapan Tuhan. Jauh lagi dari hadapan Tuhan, frekuensi Tuhan dia matiin lagi. Amin. Orang-orang Kristen itu pintar-pintar luar biasa. Bagaimana Pak? Oke, dia mungkin tidak ada permit dia atau kendaraan dia itu dia tidak ada tuh. Di tempat-tempat yang tidak baik itu dia tidak ada, dia tidak parkir juga. Satu, dia naik kan? Frekuensinya dimati, jauh dari hadapan Tuhan lagi. Kalau udah jauh dari hadapan Tuhan, jauh juga dari pemantauan pendeta. Pendeta mah nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena pendeta itu juga melakukan juga. Pelakunya ya pendeta juga. Saya ini bekas bandel. Teman-teman saya yang belum bertobat sekarang pendeta masih tetap melakukan kebandelan saya. Kenapa? Belum bertobat mereka. Saya udah puas, jadi saya tinggalkan semuanya. Amin. Mereka belum puas. Khotbah apa? Khotbah luar biasa. Konseling sama saya. Kenapa ya saya kok gini ya? Pendeta konselingnya apa? Dia punya wanita idaman lain, dia punya will, udah hidup, bahkan sudah punya anak 1. Kenapa pendeta? Lain Tuhan, sampai sekarang masih lain Tuhan juga. Tapi apa? Gereja kagak percaya? Iya. Kenapa? Karena gereja nggak tahu tentang kebijakan dia. Saya mau bilang, kalau kita, semua kehidupan kita dari awal sampai pada akhirnya, seluruh kehidupan kita dibuka transparan, saya pun tidak layak. Jemaat nggak layak. Maka itu, Tuhan mati buat kita, untuk membuat kita menjadi layak. Kita ini tidak layak. Maka itu ada banyak hamba Tuhan yang seakan-akan dia hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. No! Saya justru bilang bahwa, saya ini adalah hidup yang paling benar. Saya ada hidup yang paling kudus. Justru itu yang sangat saya takuti. Karena pasti dia membuat, dia bohong. Hati-hati sekali. Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Kemudian datanglah firman itu harus datang kepada Abraham
dia rencanakan, dia rancangkan, dan dia temui Abraham. Saudara, orang udah bisa didatangin sama firman seperti Yunus tadi. Ini orang hebat, orang luar biasa. Kalau mati menurut saya harus dibuat apa? Patung. Kenapa? Ini orang luar biasa. Abraham ini orang luar biasa. Sampai firman itu mau datang ke Abraham. Siapa Abraham? Sampai firman mau datang kepada Abraham. Berarti Abraham orang yang luar biasa. Pasti hidup dia adalah hidup yang benar, hidup yang taat di hadapan Tuhan. Sampai firman mau datang. Lanjut lagi. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Firman Tuhan bilang bahwa Abraham, jangan takut, upamu sangat besar di sorga. Akulah perisaimu. Abraham dengar itu. Muncul kekuatan dalam hidupnya Abraham. Dan saat itu kekuatannya adalah 78% kekuatannya. Wah, dari yang namanya 25%, jadi Abraham punya kekuatan, punya strength, itu ada 78%. Lanjut, tadi lagi. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Udah 78% nya dia punya kekuatan, dia nanya sama Tuhan. Nanyanya apa, Le? Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Aku akan meninggal dengan tidak punya anak, Abraham. Dan aku meninggal dengan aku dikatai mandul. Abraham bilang, ya udah nggak apa-apa kalau saya dikatai mandul, saya mah udah siap. Kenapa? Karena saya bukan orang yang kecewa sama Tuhan. Orang mau bilang saya mandul nggak ada masalah, nggak pusing saya. Abraham bilang begitu. Lanjut lagi, Le. Terus, dan yang akan mewarisi rumahku, yang akan mewarisi seluruh uangku. Pada waktu rumahku aku jual nanti 2 miliar. Terus, ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ialah Eliezer orang Damsyik itu yang hari ini menjadi pembantuku, itu yang akan mewarisi rumahku. Pada waktu itu Abraham bilang, uang aku banyak nanti akan diwarisi sama dia. Abraham ujung-ujungnya duit. Dia takut duit diambil orang. Abraham udah kenal Tuhan. Strength-nya saya udah bilang tadi 78. Dia dengar firman ada strength 78. Habis itu dia bilang, Tuhan nggak kasih saya anak, tidak ada masalah. Saya nggak kecewa juga sama Tuhan. Orang mau ngatain saya homo, tidak ada masalah. Orang mau ngatain saya itu tidak ada masalah buat Abraham. Kenapa? Karena Abraham udah tahan banting, saudara. Tetapi dia bilang, urusan duit nih nggak bisa ya. Sorry. Dia ngomong sama Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan, bukan masalah mandul, tapi masalah apa? Duit tuh. Duit saya mau dikemanain? Rumah saya mau dikemanain? Masalahnya itu. Amin. Jadi bukan masalah anak, masalah duit. Abraham ujung-ujungnya duit. Abrahamnya orang Indonesia. Orang Indonesia keturunan Yahudi istilahnya. Pokoknya apapun duit. Dia bukan orang Singapura pastinya. Karena kalau orang Singapura tidak berfokus sama duit. Jadi kalau orang Indonesia berfokusnya sama duit. Apa-apa duit. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli. Seorang hambaku, seorang budakku nanti duit aku akan diambil sama dia. Ujung-ujungnya duit. Hati-hati, kalau kita pelayanan karena duit. Datang ke gereja karena duit. Itu kita berhati-hati sekali. Datang ke gereja karena mau promosiin. Promosi apa, Pak? Asuransi. Banyak orang, Pak Andre, saya datang ke gereja ya. Oh iya, oke, ya kan. Bagaimana Pak? Boleh nggak Pak Andre minta waktu Pak? Berapa ya? Pokoknya cuma 5 menit doang nih Pak. Oke, ya udah, oke semuanya kan. Udah selesai dari gereja, jebret, dia asuransi. Dia prospek kita bilang, saya sudah punya, saya sudah tidak mau. Besok yang nggak mungkin datang lagi. Kenapa? Semuanya karena duit. Orang-orang yang ada di atas mimbar, bukan mimbar yang ini, jangan mimbar yang berbeda, bukan orang yang ini, tapi orang yang berbeda. Dijadwal, dia datang, nggak dijadwal, tidak datang. Kenapa? Karena pada waktu dijadwal ada duitnya, ada PK-nya. Semuanya duit. Gembala juga saya cuap-cuap dikit-dikit semuanya. Habis itu dia bilang, ya kan, kita butuh pembangunan gereja, kita butuh pelayanan misi dan lain-lain. Banyak orang yang janji iman. Janji imannya berapa, duitnya belum ada, tapi dia udah janji. Nggak Alkitabiah. Kenapa? Karena itu sarana pendeta aja. Untuk apa? Ngumpulin dana dari jemaat. Dia kagak mikir. Orang yang mati itu keringetan dia cari duit. Untuk apa? Bayar persepuluhan, bayar persembahan, keringetan. Dia kagak mikir keringet orang. Kenapa? Karena dia penjahat dalam gereja. Ini banyak penjahat dalam gereja. Saudara nih apel, gunting rambut, 20.000 satu kepala.
20.000 satu kepala, dia gunting rambut semuanya. Itu dia berdiri. Kenapa? Minimal 20 menit dia berdiri, dia gunting rambut dengan skillnya dia. Cuma dapat 20.000. Di akhir dia dapat misalnya 4 juta. Kasih buat gereja itu adalah 400.000 karena persepuluhan. It's okay. Satu, si pendetanya makanin apa dia? Keringat. Dan si jemaat keterlaluan. Maka itu pendeta hari ini, kalau dia mau punya mobil, mau punya mewah, mau makan enak, kerja. Yes. Jangan sampai tidak kerja. Kenapa? Karena duit jemaatmu itu duit keringat untuk pelayanan, bukan untuk engkau makan. Yes. Amen. Amen. Maka itu saya tidak ada persembahan kolektor. Dari kapan? Dari awal saya melayani Tuhan sampai hari ini. Yes. Dan saya bilang di gereja-gereja, maka itu saya ditolak. Zaman Yesus tidak pernah ada kolektor. Tunjukin sama saya, zaman Yesus ada kolektor. Nggak ada kolektor. Yang ada apa? Kalau ada kolektor berarti gerejanya lagi tersesat. Dan khotbah sekali di semua gereja, Pak. Ya, semua gereja semua. Besok blokir semua. Haleluya. 20 pendeta blokir saya semuanya. Nggak ada. Kenapa? Karena suka masalahnya. Kenapa? Ini penghasilan saya. Kalau Anda mau menghasilkan, Anda kerja. Maka itu Paulus punya pekerjaan. Ngapain dia? Punya tenda. Tenda indah Indonesia namanya. Dia jualan tenda, Paulus itu. Ada orang yang mau pesen tenda sama Paulus. Paulus punya tenda. Lukas punya apa pencarian apa? Dia tabib, dia dokter, punya pekerjaan semuanya. Ini buat kita. Abraham, ujung-ujung hidup dia takut duit dia nanti kemana? Nggak stabil Abraham, nggak stabil. Padahal dia baru dengar firman. Firmannya bukan dia baca loh. Firman Tuhan itu nyuruh dia baca. Makanya firman Tuhan itu datang kepada dia. Nggak stabil. Hati-hati. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Ya, malam ini kamu semua akan tergoncang. malam ini kamu semua akan tergoncang. Maksudnya malam ini kamu semua akan tidak stabil. Nggak stabil pasti. Pasti nggak stabil. Petrus yang punya iman waktu saat itu 80. Dia udah bangga sekali. Teman-teman dia enggak, teman-teman dia 75, teman-teman dia ada yang 60 bahkan. Ya kan si Yudas mah jujur aja, gocap dia. 50 si Yudas itu. 50 imannya cuma 5. Gocap doang. Petrus enggak. Petrus 80. Maka itu dia luar biasa. Lanjutkan lagi. Akan tergoncang imanmu karena aku. Terus? Sebab ada tertulis, Iya. aku akan membunuh gembala, Iya. dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Iya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, Iya. aku akan mendahului kamu ke Galilea. Oke, lanjut lagi. Petrus menjawabnya, Petrus menjawab dengan punya iman 80, teman-temannya cuma imannya ada yang 75, ada yang 50. Teman-temannya mau jawab juga. Matius mau jawab, Yakobus mau jawab, Ludas juga mau jawab. Yang punya nilai 50 aja dia mau jawab. Petrus bilang, lu udah lu, nggak usah ngomong. Kenapa? Iman gua ini 80, lu masih di bawah gua. Jadi apa? Nggak usah ngomong tentang itu semuanya. Dan yang 11 muridnya bilang, ya udahlah Pet lah, emang imanmu memang 80, memang imanmu memang yang paling tinggi. Ya udahlah, nggak apa-apa, lanjutkan lagi. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang Dia imannya, bilang, Tuhan, dia emang benar Tuhan. Apalagi si Yakobus, imannya cuma 60, pasti dia jatuh. Terus habis itu, si Yudas juga sama. Apalagi yang ini Tuhan, imannya cuma gocap, ampun. Nggak laku iman gocap. Ini mah pasti akan jatuh juga. Yohanes juga sama. Nggak tahu bagaimana Yohanes saat itu imannya bisa 65, saya juga bingung itu. Karena mungkin Yohanes ada masalah, ada problem kali ya. Jadi dia juga bilang, apalagi Yohanes ini, kan dulu memang betul Yohanes 85, tapi sekarang imannya cuma 65. Yohanes juga merasa, ya gila, ya iya sih. Emang gua dulu sih, emang gua 85, sekarang gua 65. Semua orang cuma bisa nunduk. Bisa nunduk semua. Sama Petrus. Kenapa? Petrus yang cuma punya iman 80, paling tinggi. Maka itu dia bilang, lu murid-murid, lu diem aja lah. Kenapa pemimpin ini gua? Sombong. Petrus, kenapa? Punya iman yang tinggi, 80 iman dia. Lanjutkan lagi. Biarpun mereka semua tergoncang, nggak stabil Tuhan, tapi apa? tergoncang imannya karena Engkau, Ya. aku sekali-kali tidak. Harus sekali-sekali tidak. Tuhan kalau dia tergoncang emang betul harus tergoncang. Kenapa? Karena ini baca firman juga kagak pernah, memuji-muji baju juga kagak pernah. Cuma bisa itu ngomong doang, cuma ngemeng doang katanya. Petrus, kalau
Kalau dia tergoda memang udah pasti. Hanya Petrus itu luar biasa. Lanjutkan lagi. Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata langsung kepada Petrus. Ya, bagaimana? Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya malam ini, Iya. sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 Petrus kali. bilang, guru sorry, imannya 80. Gila, cuma gara-gara ayam, nggak mungkin. Ya kan, dia iman 80 mah kuat, luar biasa. Murid-murid yang lain berdiam aja semuanya. Ya kan, itu cuma ngomong sama si Petrus doang. It's okay. Lanjutkan lagi. Malam ini, Iya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. nggak percaya Petrus bilang, guru, kagak percaya. Ini iman 80. Soalnya ada kalau iman kayak Yudas betul. Kalau iman kayak Petrus yang 65, betul. Iman saya 80. Beda. Sorry to say, tidak mungkin. Gitu. Lanjut ayat 75. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus Maka kepadanya. ingatlah Petrus yang pernah dikatakan Yesus. Apa yang pernah dikatakan Yesus? Bilang apa? Sebelum ayam berkokok, Sebelum ayam berkokok, dia pernah bilang bahwa sebelum ayam berkokok, dia bilang, iman saya tetap 80. Dia ingat itu. Dia ingat sebelum ayam berkokok, iman saya 80. Lanjut. sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini yang dia lupa. Ternyata apa? Dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tadinya imannya 80, karena dia menyangkal Yesus 3 kali, dibagi 3. Jadi berapa? Udah pokoknya 27,5 lah. Kurang lebih lah. Ya kan? Dia lebih bawah dari yang namanya si Yudas. Yudas tadi gocap. Dia 27,5. Kenapa? Nyangkal 3 kali, dibagi 3. Jadi dia cuma punya iman 27,5. Lalu ia pergi keluar dan menangis. Lalu ia pergi keluar apa? Dan menangis dengan sedihnya. Tadinya apa? Sombong luar biasa. Orang-orang bilang, kamu mah sorry das, lu mah nggak masuk hitungan, lu mah menggocap. Untuk apa? Di akhir hidupnya Petrus 27,5, 25. Gigo, jangan ada G, gigong tadi. Ini gigong tadi ya, 50 masih bagus. Yudas masih bagus. Petrus gigo 25, turun drop. Tadinya apa? 80. Hati-hati. Orang yang hari ini merasa dirinya sudah hebat, sudah luar biasa. Hati-hati, karena kesombongan. Saudara Daniel 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ya, jadi Raja Darius membuat surat perintah, membuat undang-undang tentang suatu larangan. Jadi Darius ini pembuat undang-undang dan dia adalah seorang raja, tapi dia ini adalah temannya Daniel. Dia ini senang sama Daniel gitu kan. Tapi dia punya undang-undang, ternyata Daniel terjebak dalam undang-undang itu. Mau tidak mau Daniel harus melakukan undang-undang itu karena dipaksa sama pemerintahannya. Ceritanya seperti itu. Lanjutkan. Demi didengar Daniel Ya. bahwa surat perintah itu telah dibuat, Ya. pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Dia masuk dalam firman, pujian dan juga doa. Dia tidak lewatkan pagi, siang, sama sore. Dia terus melakukan yang namanya firman, pujian, doa pagi, siang, sama sore 3 kali. Kadang-kadang malam juga dia melakukan juga firman, pujian, doa. Itu bonus buat Tuhan. Pas malam. Lanjut. Seperti yang biasa dilakukannya. Iya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel Ya. sedang berdoa dan Ya. memohon kepada Allahnya. Iya. Kemudian mereka menghadap raja Ya. dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Iya. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan Iya. supaya setiap orang dalam 30 hari Ya. menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, Ya. kecuali kepada Tuanku? Iya. Ya, Raja. Akan dilemparkan ke dalam gua singa. Iya. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia Ya. yang tidak dapat dicabut Jadi kembali. undang-undangnya jelas sekali. Lalu kata mereka kepada raja, Ya. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, Ya. tidak mengindahkan tuanku, Ya. ya raja, Ya. dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, Ya. tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Iya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Kenapa dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel? Karena Raja Darius sama Daniel ini sudah 11-12, sudah ngeklop gitu hidupnya, karena dia adalah teman karib ya. Maka itu Raja bilang bahwa aduh saya kasih perintah ini lagi kan, undang-undang ini, tapi Daniel mau tidak mau harus ngikutin karena pemerintahnya menuntut dia seperti itu. Tetapi saya mau bilang bahwa tadi Daniel dalam firman pujian doa 3 kali ya, pagi, siang, sama sore. Saya percaya imannya saat itu adalah 90, levelnya adalah 90. Lanjutkan lagi.
Bahkan sampai matahari masuk, Iya. ia masih berusaha untuk menolongnya. Iya, lanjut. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Iya. ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, Ya. tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Waduh, lanjut. Sesudah itu raja memberi perintah. Ya. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Iya. Berbicara raja kepada Daniel, Iya. Allahmu yang kusembah dengan tekun, Iya. dialah kiranya yang melepaskan engkau. Iya. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan kepada mulut gua itu. Iya. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya Ya. dan dengan cincin materai para pembesarnya, Iya. supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lanjut. Lalu pergilah raja ke istananya Ya. dan berpuasalah ia semalam-malaman. Iya, raja sampai berpuasa. Lanjut. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Wow, nggak dapat tidur, gelisah dia. Kenapa? Karena sohibnya, dan ini sohibnya, sohib Raja Darius dia. Lanjut. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, Iya. bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Lanjut. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, Iya. berserulah ia kepada Daniel dengan Iya. suara yang sayu. Iya. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, Iya. apa Allah yang hidup, Allahmu yang kusembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa Bayangin, itu? Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dengan stabil. Terus tadi, kalau hidup kita stabil, orang bisa lihat bahwa Daniel hidupnya stabil. Darius bilang, Daniel, Allahmu yang kamu sembah itu dengan tekun. Daniel menyembah Tuhan dengan tekun. Firman pujian doa 3 kali, dia nggak pernah lewat. Kadang-kadang dia kasih bonus buat Tuhan di malam hari. Lalu kata Daniel kepada raja, Nah, lalu kata Daniel pada raja, apa? ya raja, Iya, kekallah hidupmu. kekalah hidup. Yes. Daniel bilang, betul, karena aku stabil. Aku di 90, pada waktu masuk ke gua singa tetap 90, keluar dari gua singa tetap 90 juga. Ini stabil. Ini stabil. Amin. Orang yang hidup dalam firman, pujian doa stabil pasti. Daniel juga 3 ayat 12 sampai 26. Ada beberapa orang Yahudi Ya. yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, Iya. yakni Sadrak, Sadrak, Mesak, Mesa, dan Abednego. dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, Ya. dan raja. Ya. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Lanjut. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesa, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Lanjut. Berkatalah Nabukadnezar kepada mereka, Ya. apakah benar, hai Sadrak, Ya. Mesak, dan Abednego, Ya. bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Iya. Sekarang jika kamu bersedia, Ya. demi kamu mendengar bunyi sangkakala, Ya. seruling, Ya. kecapi, Ya. rebab dan gebus, Ya. sedang dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, Iya. sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Mulai digoncang iman yang namanya adalah Sadrak, Mesa, dan Abednego. Iman dia adalah saat itu diukur. Sadrak, Mesa, dan Abednego, 3 orang ini diukur adalah masing-masing punya iman adalah 85. Hebat, luar biasa. Dan mulai digoncang, dia bilang bahwa aku mau masukin kamu ke dalam api kalau kamu tidak mau menyembah. Digoncang semuanya, tetapi saat itu tetap saudara imannya tetap 85, tidak berubah sama sekali. Lanjut lagi. Tetapi jika kamu tidak menyembah, Iya. kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang Dia bilang menyala-nyala. bahwa waduh, ini masalahnya bukan masalah tentang ini masalahnya masalah tentang kematian ini udah di ujung nih kematian ini. Wah, dia dakdikduk luar biasa, tapi imannya tetap stabil 85 kepada Tuhan, nggak berubah dia. Lanjut lagi. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Tambah lagi sebenarnya dewa mana yang bisa melepaskan kamu semuanya, mau ada dukun, paranormal, ahli nujum, sekalipun juga paranormal, para pinter, orang-orang bodoh juga nggak bisa untuk melepaskan kamu. Makin digoncang iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi imannya tetap bawah 85 terus. Kadang-kadang dia naik 87, habis itu dia turun 86, 85 lagi, dia stabil lagi. Sempat turun dikit ya kan 84, dia naik lagi 85 lagi, dia stabil aja 85 terus. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Ya. tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ya. maka ia akan melepaskan kami dan dari perapian yang menyala-nyala itu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup untuk melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, Tetapi seandainya tidak terjadi, kalau misalnya andai kata tidak dan berubah plannya, bukan plan A tetapi plan B, lanjut.
Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, Iya. bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Tetap kami nggak akan memuja dewa tuanku, dan tetap iman kami nggak berubah, tapi tetap 8 lebih. Itu yang dikasih tahu sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lanjut. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Lanjut, ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Iya. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Iya. Mesak, dan Abednego. Iya. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lanjut. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mencampakkannya mereka dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22 yang terakhir. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Amin. Tetapi ayat sampai ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Lanjut. Berkatalah ia, Iya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Iya. hamba-hamba Allah yang maha tinggi, Iya. keluarlah dan datanglah kemari. Iya. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ya, lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Pas keluar dari api itu, iman itu 80 nggak berubah. Ini luar biasa. Amin. Hari ini, yuk kita harus punya iman yang stabil di hadapan Tuhan. Stabilisernya apa? Stabiliser cuma satu. Daniel bilang adalah firman, ujian, doa. Si Daniel melakukan 3 kali dalam 1 hari, yaitu pagi, siang, sama sore. Kadang-kadang dia kasihin Tuhan bonus. Bonusnya di malam hari. Saudara dan saya harus punya stabilizer di hadapan Tuhan. Ketika engkau punya stabilizer di hadapan Tuhan, saya percaya kehidupanmu akan stabil di hadapan Tuhan. Goncangan boleh ada, masalah boleh ada, apapun boleh ada, tetapi engkau tetap stabil di hadapan Tuhan, dan engkau tidak mungkin menjual Yesus dalam kehidupan. Tuhan yang memberkati.